Oke, Pak Suhana, ini kan hari ini kita merayakan hari kue bulan ya. Iya, betul. Nah, saya ada beberapa pertanyaan ini. Kue bulan itu kenapa sih dia bulat-bulat Iya. seperti bulan? Nah, terus yang kedua, kenapa kotaknya itu berbentuk kotak? Nah, ini kebetulan saya juga bawa sampel ya. Ini kotak. Biasanya kan yang umum kue bulan itu square lah. Ini sebenarnya simbol dari dunia, bumi. Jadi kan kita manusia semua tinggalnya di dunia, di bumi. Jadi simbolnya ya persegi. Nah, kemudian ini dia ada isinya, ada bulat nih biasanya. Tapi dia ini yang tradisional tuh yang di depan tuh yang bulat. Nah, ini yang agak modern. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan juga bulat kan. Udah. Lihat ini bentuknya bulat kan. Nah, ini bulat ini mewakili dari simbol langit sebenarnya. Jadi sky, tian. Nah, tapi juga karena konteksnya makan kue bulan, jadi ini juga simbol dari bulan purnama. Jadi itulah. Nah, kemudian kenapa isinya ada 4? Ini 4 penjuru. Jadi kan kita maksudnya east, west, north, south itu semua selalu rukun, damai gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bukan cuma kebetulan ya. Kenapa dia bentuknya persegi, kemudian kuenya bulat. Nah, itu juga sebenarnya ada makna yang begitu kira-kira. Nah, ini saya bawa satu sampel lagi, tapi ini bukannya buat promosi ya. Jarang saya lihat nih, made in Australia. Biasanya kan kita either dari Hong Kong, Taiwan, atau Malaysia gitu. Nah, jadi itulah kira-kira kue bulan. Tapi ya, seperti yang saya udah selalu cerita, makna dari perayaan kue bulan itu bukan di kuenya. Kuenya itu ya kita bisa macam-macam kan, orang dari daerah mana, dari suku apa, mungkin beda-beda. Nah, sebenarnya makna yang paling pentingnya itu adalah bagaimana kita menjaga keharmonisan, bagaimana kita menjaga kekompakan di antara keluarga, di antara teman-teman, dan di antara masyarakat. Itu kira-kira. Oke, Pak. Ya. Thank you. Oke. Tapi empat itu bisa direpresentasikan sebagai musim nggak kok? 4 musim, iya Empat sama. musim, Iya. sama ya. Jadi makanya ini kan dunia kan, di dunia itu ya segala macam penjuru, musim atau siklus dalam kehidupan, lahir, tua, kemudian kita sakit, kemudian meninggal, itu macam-macam gitu. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi udah ngerti kan, sekarang kita makan kue bulan tuh bukan cuma sekedar isinya apa, rasanya gimana, tapi filosofinya itu yang sebenarnya jauh lebih penting untuk kita ketahui. Kok Ya. ini mau nanya nih, ini kan tentang mitos nih ya kok ya. Ini belakangan ini kenapa nggak tahu, tapi setiap pagi tuh ada burung datang ke rumah. Setiap pagi setengah 7 atau jam 7 gitu burung pasti ngetokin jendela. Burung yang sama datangnya jam segitu. Biasa ada mitos-mitos kayak gitu nggak sih kok? Sebenarnya bukannya mitos ya, ini semua kembali lagi ke kita masing-masing. Apakah pertama diri kita itu level spiritualnya bagaimana? Terus kamu juga bisa nggak meng-capture meaning dari itu gesture? Nah, jadi lihatnya begini, burung itu simbol sesuatu, bisa yang bagus, bisa yang kurang bagus. Itu semua kembali ke sikon kita yang beda-beda kan. Nah, kemudian jam tersebut, pagi itu biasanya juga penanda awal, beginning, the beginning of the day. Jadi ya mungkin new beginning, new phase in life, apa itu semua. Jadi agak susah ya kalau kita mau terjemahkan penjelasan yang baku, yang berlaku untuk semua, karena itu beda-beda gitu. Mungkin buat Edward burung itu ya bagus, tapi mungkin buat saya itu nggak bagus gitu kan. Sama kayak dalam kita budaya kita, dulu saya ingat waktu kita masih di Indonesia selalu dibilang kan kalau lihat burung gagak itu artinya nggak bagus. Tapi kita di Melbourne di mana-mana burung gagak. Iya kan? Di rumah saya tiap hari ada burung gagak datang. Nah, kalau saya ikutin pakai Indonesia punya value, saya deg-degan terus, saya takut dong. Tapi kan ya udah, kita di Melbourne ya di mana-mana burung gagak, ya udah, jadi bukan sesuatu. Nah, jadi itu tergantung ke sikon kita masing-masing. Nah, tapi juga ini di luar konteks ya. Bisa juga kan, burung yang satu itu udah nggak bisa bangun-bangun, mantap-mantap, jadi burung yang lain yang datang yang mantap. Ganti.
Burungnya nikung. Nah, jadi itu kita nggak tahu, makanya mencoba Edward yang itu. Tapi biasanya lihat kalau yang ini simple ya, yang general punya yang bisa itu kalau burungnya itu kelihatannya ramah, burungnya itu penampilannya menarik, ya itu sesuatu yang bagus. Tapi kalau kayaknya burungnya galak, agresif, nah itu mungkin dikasih tanda hati-hati ada sesuatu yang kurang bagus. Gitu. Bisa juga menyampaikan pesan gitu, ya. Oke. Thank you, Kok. Pakai Udah. kode Morse nggak itu? Itu yang perlu dipelajarin kode Morse-nya itu. Iya, katanya minta makan. Di belakang banyak. Oh ya, ini mau tanya ya, Kolim. Kalau zaman dahulu kan bilang kita duduk nggak boleh goyang-goyang kaki. Itu katanya duitnya nggak kumpul. Seperti pohon kalau digoyang-goyangin kan daunnya jatuh. Itu gimana tuh, bener apa? Enggak, itu sebenarnya cara orang zaman dulu untuk menasehati anaknya. Tapi sebenarnya itu juga nggak 100% salah loh. Itu sebenarnya benar. Karena gini, dalam TCM ya, Chinese Medication, kalau kita tuh goyang-goyang begini, berarti kan kita sebenarnya lagi mompa satu energi. Kamu sadar nggak kita begini-begini itu kayak kita lagi movement, kita pompa apa sih, ban gitu. Jadi kalau misalkan kaki kanan atau kaki kiri, jadi itu kan imbalance energi. Jadi sirkulasinya nggak bagus. Jadi itu secara medication sebenarnya ada benernya juga. Tapi karena dikaitkan dengan sesuatu yang negatif, itu biasanya udah mitos gitu. Nah, terus kalau yang kamu bilang goyang-goyang itu sebenarnya ada satu ungkapan dalam bahasa Chinese. Ini biasanya di kalangan orang-orang kek nih. Dia bilang biasanya kalau anaknya minta duit terus ke orang tuanya kesel. Dia selalu ngomongnya begini, bahasa Indonesianya ya. Lu kira gue punya pohon duit, digoyang-goyangin duitnya jatuh. Maksudnya tuh ngajarin cari duit itu nggak gampang gitu sebenarnya. Nah, jadi itu sebenarnya sebagian mitos zaman dulu ada kebenarannya, tapi karena disampaikannya dengan cara yang mungkin kurang tepat buat kita generasi sekarang, makanya dianggap sesuatu yang lucu gitu. Kok saya mau tanya nih, kok waktu kecil kita sering dibilang sama orang tua gitu ya, nggak boleh gunting kuku malam-malam. Itu mitos atau fakta? Nah, itu sih sebenarnya lebih ke arah mitos. Kenapa? Zaman dulu kan listrik belum ada, nggak seperti sekarang lah. Kalaupun ada mungkin malam-malam itu timingnya agak gelap kan, resiko kegunting itu sebenarnya lebih ke situ. Jadi nggak ada urusannya sama bisa yang negatif lah atau bisa kenapa enggak. Itu ya kayak orang zaman dulu kan dibilang jangan berdiri di pintu. Itu kan ganggu orang punya pergerakan sebenarnya gitu. Dulu bilangnya apa, susah jodoh ya kalau begitu. Iya, nah itu sebenarnya kadang-kadang cara orang dulu lah begitu ya. Paling gunting kuku itu katanya nyumpain orang tua mati. Iya, makanya dibilang sesuatu yang negatif supaya anak takut gitu kan. Jadi, waduh kalau papa mama saya meninggal kan sedih ya. Jadi dia enggak gitu. Sebenarnya enggak apa-apa. Terus kok ngomongin yang itu, tapi ada yang ngomong juga katanya kalau tiduran telungkup sambil angkat kaki juga samanya kok ngarepin. Nah, itu juga sama. Itu sebenarnya biasanya anak kecil tuh baca buku, tidurnya telungkup kakinya naik gitu. Kalau kakinya naik satu katanya sumpahin papa atau mama, kalau naik dua papa mamanya disumpahin mati. Enggak, dia bilangnya begitu. Saya juga termasuk generasi yang ngalamin gitu. Nggak boleh. Itu sebenarnya supaya itu kita bisa fokus. Misalkan kita lagi baca ya baca, jangan sambil tiduran, dan kemungkinan lainnya kan mata rusak kan kalau tiduran baca. Itulah kira-kira. Lebih ke mitos gitu ya. Mitos, iya itu sih. Ya. Oke, kan tadi aku udah tanya tentang burung nih. Saya punya pertanyaan tentang kalau kupu-kupu kok. Kupu-kupu tuh katanya kalau datang ke rumah itu kemungkinan akan ada datang tamu, baik yang tamu yang diundang atau tamu yang tak diundang. Ada juga yang bilang ada spirit yang mau datang tuh kok. Nah iya, ini kan sama juga. Tadi kan filosofinya intinya sama. Semua berpulang ke kita masing-masing. Nah, yang dimaksud dengan kita itu culture kita gimana, kebiasaan di keluarga gimana. Jadi sebenarnya gampang. Tadi kan saya udah bilang waktu tanya soal burung. Jadi lihat, kalau kupu-kupunya itu bagus, itu sesuatu yang positif. Tapi kalau kupu-kupunya itu kayaknya agak
kurang menarik lah. Nah, itu biasanya sesuatu yang negatif. Nah, kemudian apakah itu representasi dari tamu kah atau representasi dari spirit, itu juga kembali ke keluarga kita masing-masing bagaimana. Nah, kalau di keluarga saya dulu bilang kalau kupu-kupu itu tamu gitu. Jadi kita nggak kaitkan dengan spirit gitu. Jadi itulah. Jadi intinya yang penting kamu tahu dulu nih, kalau yang sesuatu itu bagus, entah itu burung, entah itu kupu-kupu, itu sesuatu yang positif. Kalau dia kurang menarik, itu yang negatif. Nah, kemudian kalau soal tamu atau spirit, saya nggak tahu gitu. Itu biasanya sih kalau di saya itu tamu artinya. Jadi teman lama atau keluarga yang lama yang udah lama kita nggak berjumpa, dia akan datang gitu. Ya. Tapi ada yang kupu-kupu itu kalau bahaya kalau datang. Kupu malam. Itu dia. Beda itu. Malam. Tapi satu hal juga biarpun kupu-kupu malamnya datang, kalau burung nggak bisa matok percuma. Tapi kan yang datangnya perkara kok. Oke ya. Masa kupu malam ya. Kok mau tanya, tadi kan udah tanya soal burung, soal kupu-kupu. Saya mau tanya ini soal mimpi. Kalau mimpi ular itu ada artinya nggak? Nah, ini juga sama. Kalau kamu cari 10 buku mengenai tafsir mimpi, mungkin bervariasi, ular beda-beda. Nah, lihat, kalau mungkin di budaya di mana kita dibesarkan itu ular adalah simbol yang kurang bagus, itu bisa berarti kurang bagus. Tapi kalau kita bilang oh ular itu bagus juga bisa, karena kalau dalam biasanya tradisi Kristen ya yang terpengaruh oleh ajaran Kristen itu kan ular selalu dikonotasikan negatif karena kan dulu katanya menggoda Hawa Adam jadi dia makan apel. Nah, tapi kalau di Chinese ular itu nggak bukan sesuatu yang negatif, itu malah simbol dari panjang umur. Kenapa? Ular kan bisa copot kulit, ganti kulit kan, dia jadi umurnya panjang. Kemudian ular juga simbol dari wisdom, karena ular itu termasuk simbol 12 show yang paling yin, yang paling feminin. Jadi spiritual itu kaitannya gitu. Jadi nggak bisa dibilang ular itu harus negatif gitu. Yang lebih spesifik kenapa? Maksudnya kamu mimpinya gimana? Ya mimpinya ada ular di rumah, tapi ularnya nggak mengganggu, cuma kalau bagi kita kan ular itu sesuatu yang menyeramkan gitu. Oh. Tapi di mimpinya nggak mengganggu. Oh ya, kalau dia nggak mengganggu ya nggak apa itu. Jadi ya makanya kembali ke kamu pribadi. Bagaimana? Pertama yang cultural background kamu, terutama yang di keluarga kamu. Kemudian juga sikon kamu yang saat ini lagi bagaimana gitu. Apakah lagi expecting something yang kamu berharap terjadi. Nah, kalau itu ada dan ularnya nggak mengganggu, itu bisa ditranslate sebagai yang kamu wish punya itu akan mungkin come true gitu. Kok nanya kok, kalau misalnya mimpi ular terus ngarepnya dapat loto, boleh pasang loto dong kok? Oh mesti tanya. Ini tanyanya bukan ke saya, tanyanya ke ibu. Boleh. Ularnya ular putih atau ular hijau? Baik sesuatu. Pai Sucen atau Xiaoqing? Lupa warnanya. Masih seputar soal binatang nih kok. Iya. Dulu waktu saya masih kecil, itu saya di gudangnya poko saya. Dia tuh kalau dengar bunyi tikus curut, mereka bilang oh besok toko rame. Ada kira-kira ada kaitannya nggak? Apa itu cuma mitos? Gampang. Itu karena gini, dalam Chinese punya culture, tikus itu dia simbol dari paling jago berkalkulasi. Jadi itu kan dalam bisnis perlu kan. Jadi itu sebenarnya simbolnya karena orang tersebut ya orang Chinese. Tapi mungkin kalau dia orang dari bukan Chinese, mungkin dia lihatnya oh ini bawa apa penyakit lah atau apa gitu. Jadi itu makanya itu yang saya bilang kembali ke diri kita masing-masing punya kondisi bagaimana gitu. Kalau misalkan dia bukan pedagang, dia petani, biarpun itu bagus, tapi kan bisa makan dia punya beras kan. Nah itu kembali ke masing-masing gitu. Kalau kau mau nanya nih, kira-kira itu mitos atau fact? Biasanya tuh kalau anak kecil kan dibilang pantang atau nggak boleh duduk di meja atau berdiri di meja. Ya. Nah itu juga ya sebenarnya cara orang dulu ya untuk menasehati
anak kalau dia duduk di atas meja atau berdiri di atas meja itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak sopan lah. Jadi bagaimana kalau dibiarinin? Nah, tapi mungkin cara penyampaiannya itu yang nggak tepat. Itu sebenarnya nggak ada. Dibilang bisa bodoh lah, sekolahnya nggak pinter atau omongan sesuatu yang negatif, ya itu sebenarnya hanya cara orang zaman dulu menasehati anaknya gitu. Berarti itu bisa terumur buat diajarkan. Iya, nah tapi ya asal kita udah tahu ya sebenarnya kita, tapi ya bukan berarti kita karena udah tahu itu hanyalah mitos, kita membiarkan anak kita ya di meja, itu kan juga sesuatu yang nggak sopan ya menurut saya gitu. Kalau di cewek ya. Jadi lebih ke tata krama ya kok. Tata krama, etika, mengajarkan sopan santun gitu. Kok satu lagi nih kok masih mengenai hewan ya. Itu fakta atau mitos sih sebenarnya, kalau kenapa tokek itu selalu pada saat bersuara itu suka bilang kaya miskin, akhirnya apa percayaannya ya bakal seperti itu mitos apa fakta sih? Nah ini juga sebenarnya gini, karena again yang interpretasikannya itu orang Chinese, terutama orang Chinese dari etnis Hokkien. Toke itu kan bos, gitu. Kalau itu bukan binatang yang bukan toke, mungkin kita nggak translate begitu. Jadi biasanya dimulai hoki, nggak hoki. Sama ini kecil juga, dulu saya di rumah kan sering ada tuh di belakang dekat daerah laundry bunyi. Saya ngitungin juga. Toke. Nah itu karena dia punya nama binatangnya itu tauke gitu kan. Jadi kayak bos lah gitu. Itu yang kembali kan karena kita orang Chinese, terutama yang ada influence Hokkien-nya, itu baru menerjemahkannya gitu, asal usulnya di situ. Apa karena juga toke itu satu-satunya binatang yang bersuaranya tuh mungkin berkali-kali juga, jadi juga bisa disimbolkan kayak miskin dibandingkan kalau binatang lain kan biasanya kan suara cuma sekali. Bisa iya, tapi yang mainnya itu karena ya tauke ya tauke kan, tauke kan bos kan artinya gitu. Coba sebenarnya burung tekuku kan juga bunyi kuku, tapi kita nggak hitungin kan gitu. Ya jadi nama. Iya, nah itulah kadang-kadang uniknya ya, itu karena ya kita kondisi kitanya bagaimana dan kita jadi menerjemahkannya kayak gimana. Sama seperti yang tadi saya bilang kan, burung gagak, kita dulu di Indonesia takut, tapi kalau kita di sini takut burung gagak kita mati. Tiap hari deg-degan kan. Iya bener kan. Nah jadi ya itulah kira-kira ya.